Selamat pagi anak-anak. Shalom. Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Kristen kelas 5 secara daring. Materi kita hari ini, taat mendengarkan perkataan Tuhan. Sebagai nats pembimbing, Yeremia 9 ayat 12 sampai 15 dan Roma 5 ayat 19. Mari kita berdoa anak-anak untuk mendahului pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan telah menganugerahkan keselamatan, kesehatan bagi kami. Berikanlah kami Tuhan hikmat yang daripadamu di dalam pembelajaran pada hari ini. Teristimewa, Tuhan memberkati anak-anak yang mengikuti pembelajaran dari rumah. Apa yang kami pelajari Tuhan kiranya mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak kita memuji Tuhan dalam pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Demikian pujian kita dalam nama Yesus. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai nats pembimbing kita dari kitab Yeremia 9 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan demikian. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal, seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipu dan minum racun. Anak-anak yang diberkati Tuhan, makna dari nats ini di mana Nabi Yeremia menganjurkan kepada umat bangsa Israel untuk mereka tetap menjaga iman percaya kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel dengan kedegilan hatinya, mereka melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, sehingga Allah mengizinkan mereka di dalam pembuangan mengalami penderitaan. Anak-anak, Yeremia menganjurkan ini bagaimana supaya kehendak Allah itu
mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam surat Roma pasal 5 ayat 19 yang menyatakan demikian, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Artinya, ketaatan kepada Tuhan mendatangkan kasih karunia ke dalam kehidupan jemaat di Roma. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita belajar tentang apa arti taat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti taat yang pertama tunduk. Tunduk dipergunakan untuk menyatakan sikap menghamba, seorang hamba kepada tuannya. Yang kedua, arti taat patuh. Patuh dipergunakan untuk menyatakan sikap taat, misalnya seorang anak harus patuh terhadap perintah orang tua. Yang ketiga, arti taat tidak berlaku curang. Dipergunakan untuk menyatakan sikap jujur. Misalnya, tidak mencontek. Arti taat setia. Setia dipergunakan untuk menyatakan sikap berpegang teguh kepada janji. Arti taat saleh. Saleh dipergunakan untuk menyatakan sikap rajin beribadah. Misalnya, karena rajin berdoa, seorang anak disebut sebagai anak yang saleh. Perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan, kita dapat mengetahuinya, misalnya tidak patuh kepada peraturan rumah. Orang tua sudah membuat aturan-aturan untuk bagaimana hidup disiplin. Tetapi anak-anak tidak mematuhinya. Itu perilaku yang tidak taat. Berikut, perilaku berbohong kepada orang tua atau saudara. Perilaku tidak taat yang selanjutnya bersikap kasar terhadap orang tua atau saudara. Ini merupakan perilaku tidak taat yang ada di tengah-tengah keluarga. Bentuk perilaku taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rajin berdoa. Di dalamnya juga beribadah, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Yang kedua, mendengar nasihat orang tua. Yang ketiga, perilaku taat, rajin membantu anggota keluarga. Anak-anak yang sudah diberikan tugas, tanggung jawab di rumah, haruslah kita kerjakan. Itu menunjukkan bahwa kita telah berperilaku taat terhadap perkataan Tuhan sebagai anak yang mempunyai tanggung jawab membantu orang tua. Yang keempat, bersikap sopan terhadap semua anggota keluarga. Dalam materi ini, anak-anak, bagaimana dampak perilaku mendengarkan perkataan Tuhan? Dampak apa yang akan kita terima ketika kita memiliki perilaku mendengarkan perkataan Tuhan? Yang pertama, kita mudah bergaul. Kita banyak mempunyai teman. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik dengan sesama atau dengan siapa saja. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri. Kita tidak mudah rendah diri ataupun minder. Yang keempat, dapat menjalankan ibadah dengan baik. Dan kita juga harus mengetahui dampak perilaku apa ketika kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Sebaliknya, ya, yang pertama, kita akan dijauhi teman. Yang kedua, kita sulit mendapatkan teman. Yang ketiga, kita selalu merasa bersalah.
Yang keempat, kita tidak punya rasa percaya diri. Yang kelima, kita tidak tenang hidup kita dimanapun kita berada. Yang keenam, kita tentunya tidak dapat beribadah dengan baik, karena kita berperilaku tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Anak-anak, di akhir pembelajaran kita, Miss kembali memberikan tugas. Tugas yang pertama, tuliskan 5 kebiasaanmu sehari-hari. Kebiasaan apa saja, baik yang berperilaku mengikuti perkataan Tuhan ataupun yang tidak mengikuti perkataan Tuhan, harus dengan kejujuranmu. Tuliskan 5 kebiasaanmu sehari-hari. Tugas yang kedua, menuliskan Nats Roma 5 ayat 19 di buku tulis dan dikumpulkan melalui WA. Mungkin anak-anak kalaupun ada mau yang ditanyakan, boleh menghubungi Miss melalui WA. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan para orang tua anak-anak semua. Terima kasih. Shalom.